Nah, wisdom kedua berhubungan dengan yin yang. Yang pertama apa? Kebebasan sejati justru terletak pada pemahaman kita terhadap batas. Nah, ini kan bertentangan antara bebas dengan batas. Orang bebas itu orang yang tidak mau diberi batas. Tapi justru kalau mengikuti filosofi yin dan yang, kebebasan yang sejati itu kalau kita ngerti batas. Kalau kita tidak ngerti batas, mana bisa kita bebas? Makna pertamanya adalah, kalian bebas itu kan harusnya ngerti. Bebas dari apa? Bebas melawan apa? Bebas dalam hal apa? Dari apa? Dalam hal apa? Ini kan batas-batasnya. Kalau kalian tidak ngerti batasnya, kalian tidak akan tahu sudah bebas apa belum. Misalnya Indonesia merdeka, itu kan garis batasnya adalah ketika dia berhasil mengusir penjajah. Nah, kalau penjajahnya sudah terusir, barulah kita bisa disebut bebas. Batasnya kebebasan itu adalah terusirnya penjajah. Kita tahu, ketika penjajahnya sudah terusir, ini berarti aku sudah bebas. Jadi bebas itu justru ketika kita tahu batasnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah hidup ini betapapun ada batasnya. Jadi ada titik-titik di mana kita tidak bisa menjangkau. Maka silahkan mematok kebebasan, silahkan memancang ingin bebas, tapi harus sadar kekuatanmu sampai mana, kemampuanmu sampai apa, kebisaanmu sampai mana. Karena kalau tidak, justru kebebasan itu akan jadi belenggumu. Misalnya, saya bercita-cita untuk punya hotel sampai tingkat 100 misalnya. Itu kan, itu hakmu bebas memancang itu. Tapi kamu juga harus tahu batas pada saatnya. Jadi, karena kalau engkau tidak tahu batas, justru rumusmu untuk punya hotel sampai tingkat 40 itu jadinya bukan kebebasanmu, tapi justru manifestasi keterpenjaraanmu, manifestasi keterbelengguanmu. Engkau sedang dibelenggu oleh cita-citamu, mimpimu, keinginanmu. Nah, jadi untuk bebas kita harus tahu batas diri kita. Berharap oke, bermimpi oke, tapi sambil cerdas memanage batas. Oh iya Pak, saya itu kuat di sini, lemah di sini. Jadi saya ingin punya cita-cita ini. Insya Allah kalau ini akan bisa saya wujudkan. Ini bebas. Tapi ketika kalian matok yang tidak sesuai dengan kapasitasmu, misalnya saya ingin Pak, tahun depan saya sudah lulus kuliah. Sekarang semester berapa Mas? Sekarang semester 2 Pak. Itu kamu berarti tidak bisa ngukur, tidak ngerti situasimu. Kamu tidak ngerti, tidak tahu batasmu. Kalau hari ini mahasiswa kuliah itu butuhnya sekitar paling cepat itu bisa 6, bisa 7 semester. Kalau kamu masih semester 2, tidak bisa. Kalau kamu matok pengen lulus semester 3, bisa-bisa kamu nanti stres sendiri. Yang kamu anggap kebebasanmu bisa jadi lahirnya malah belenggu. Kamu terobsesi, berambisi, akhirnya stres. Maka kebebasan yang sejati justru terletak pada pengetahuanmu tentang batas. Baik, terus saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ini ada hukum bahwa
Kalau kita terlalu menekan sesuatu, justru yang sangat kita tekan-tekan, kita sembunyi-sembunyikan itu pada saatnya akan keluar, muncul, meledak. Atau saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ketika ada titik di mana orang bebas sebebas-bebasnya, biasanya kemudian muncul kontranya. Cara berpikir, cara hidup yang ekstrim sebaliknya. Terikat seterikat-terikatnya. Ingin diatur, ingin ngatur A sampai Z. Ketika orang tidak bisa diatur, ngawur-ngawurnya biasanya terus kebalikannya muncul. Ada orang yang muncul ingin ngatur sengatur-ngaturnya A sampai Z. Jadi ketika sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Jadi ini salah satu prinsip yang berhubungan dengan yin yang. Kalau misalnya kita menjalani hidup dengan milih yang senang-senang saja, yang dominan senangnya, biasanya secara tidak sadar kita sedang menyuburkan kutub yang sebaliknya. Sebentar lagi mungkin kesedihan-kesedihan akan muncul. Jadi karena dominan di satu kutub, kita melihat itu saja, biasanya kita lupa bahwa kutub yang lain juga sedang tumbuh. Semakin murid kita atau semakin anak kita misalnya, kita awasi terus, kita ancam-ancam terus, kita atur-atur terus, biasanya kemudian kita tidak sadar, dia akan mengambil sudut-sudut tertentu ketika dia bebas, kemudian melakukan apa yang kita larang di luar pengawasan kita. Jadi saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Kebebasan yang tanpa batas pada gilirannya juga akan menumbuhkan orang-orang yang ingin memaksakan batas pada hidup kita. Ini prinsip yang juga modelnya adalah yin dan yang. Kemudian, semakin besar harapan, semakin besar ketakutan. Nah, ini prinsip yin yang juga. Jadi, makanya harapan itu jangan berlebihan. Karena di balik harapan yang berlebihan tersembunyi ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Sebaliknya juga begitu. Jadi kalau kita punya harapan, Pak, saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya banyak sekali keinginan kita. Di balik harapan itu kan sebenarnya ada ketakutan-ketakutan. Pak, saya ingin lulus cepat, Pak. Itu di balik itu ada ketakutan, gimana kalau kuliahku tidak selesai-selesai. Pak, saya ingin segera menikah, Pak. Itu di balik itu ada diam-diam engkau takut. Khawatir saya kalau tidak dapat calon gimana ya. Jadi semakin banyak harapan, semakin besar harapan, semakin di balik itu ada ketakutan-ketakutan. Saya ingin Indonesia ini tidak lama lagi jaya jadi negara nomor 1 di dunia. Nah, itu kan harapan besar, diamini saja. Tapi jangan lupa, semakin besar harapan, semakin di balik itu menyisakan ketakutan-ketakutan. Apa ia bisa ya? Apa mungkin ya? Wong Indonesia hari ini itu situasinya seperti ini, kita takut. Kalau tadi tidak berharap mungkin ya tidak takut, tapi karena kita sudah mancang harapan, akhirnya takut. Semoga engkau lah nanti yang mendampingi hidupku sampai tua. Itu kan harapan. Di balik itu diam-diam ada ketakutan. Kalau bukan engkau yang menemaniku sampai tua, apa aku bisa ya? Apa aku mampu ya? Nah, itu di balik harapan ada ketakutan. Dan ini sudah prinsipnya yin yang. Tinggal kita pedomani, kemudian kita kelola biar
efeknya positif dalam hidup kita. Berarti ya, harapan tidak harus berlebihan, ketakutan juga begitu. Biar tidak bandul baliknya justru menghancurkan kita. Jadi karena terlalu besar harapan, akhirnya juga ketakutannya terlalu besar. Ketika harapan dan ketakutan terlalu besar, ya beban hidupmu akan sangat berat. Diikuti saja tadi, ritmenya alam. Hidup yang pas saja, yang sederhana, diikuti alirannya air. Nah, terus yang keempat. Teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah dunia akhirat. Ini juga seperti yin dan yang. Jadi, mana positif, mana negatif, ini tergantung orangnya yang memposisikan. Tapi ada pernyataan begini, dunia adalah ladang bagi akhirat. Sebaliknya juga, akhirat itu adalah orientasi, adalah kendali bagi dunia. Kita harus melakukan kebaikan di dunia biar akhirat kita sukses. Tapi sebaliknya, justru karena hidup kita tidak berhenti hanya dunia saja, ada akhirat saja, maka hidup kita bisa terkontrol jadi baik. Kalau tidak ada akhirat, mungkin kita hidupnya sak seneng-seneng kita sendiri. Loh, itu sebenarnya yang menentukan itu dunianya apa akhiratnya? Nah, ini kalau pakai logika yin yang, ya baik dunia maupun akhirat, itu dua-duanya saling berpengaruh, saling menentukan. Dalam kehidupan dunia ada kandungan ukhrawi akhirat. Dalam perjalanan kita berorientasi pada akhirat, kita perlu dunia. Dunia adalah ladang akhirat. Berarti kalau kita mengurusi dunia agar beres, bukan berarti kita melupakan akhirat. Karena beresnya dunia berarti beresnya perjalanan kita menuju akhirat. Demikian juga kalau kita ingin dunia kita baik, berarti kita butuh orientasi, kita butuh kendali dari adanya kehidupan akhirat. Jadi ini saling mendukung. Sukses kita di dunia adalah sukses akhirat. Keberhasilan kita berorientasi pada akhirat, pada akhirnya akan membuat dunia kita baik. Ini yang saya sebut saling mempengaruhi, saling mendukung. Kan ada pak orang itu yang menghancurkan dunianya demi akhiratnya. Ya mungkin perlu dilihat yang disebut menghancurkan itu. Menghancurkan itu berarti tidak mau sama sekali dunia, menyiksa diri, tidak beres kehidupan dunianya, tidak apa-apa, yang penting akhiratnya. Kembali pada tadi, yang tadi saya menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik sahabat-sahabatnya yang ingin meninggalkan dunia demi akhirat. Satu ketika Rasulullah ini juga masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid, beliau melihat ada tali yang diikat di antara dua tiang. Terus Rasulullah bertanya, ini tali apa? Seorang sahabat menjawab, oh itu tali miliknya Zainab Rasulullah. Zainab ini tekun beribadah. Kalau dia merasa capek berdiri dalam sholat, maka tali itu dipakai beliau untuk berpegangan. Jadi dipakai oleh Zainab untuk sandaran, cekelan, biar tidak jatuh, karena saking memforsir tenaganya untuk sholat. Maka terus Rasulullah memerintah, sudahlah kamu lepaskan tali itu. Hendaklah kalian sholat dalam keadaan yang bugar, yang sehat. Kalau sudah lelah, maka sebaiknya ya istirahat, tidur. Istirahat, tidur ini kan urusan duniawi yang fisik. Makan kenyang, urusan duniawi. Tapi ini beres dulu, baru terus menuju akhirat setelah tanggung jawab amanah duniawinya beres.
Jadi jangan mengorbankan dunia untuk akhirat, karena dunia ini kendaraan untuk akhirat. Ya contoh mudahnya tadi, untuk bisa kita selamat di akhirat, kita butuh ibadah, butuh sholat. Tapi kita tidak bisa sempurna sholat kita kalau kita tidak sehat. Kalau kita tidak nyaman hidup kita, tidak tenang hidup kita, maka kita bereskan dulu yang dunia. Ini menghadapi pandemi juga begitu. Jangan nekat, Pak, hidup di dunia ini tidak penting, jadi saya tidak usah menjaga protokol kesehatan lah. Yang kalau sakit ya sakit saja, yang penting Allah ridho. Loh, untuk memperoleh ridhonya Allah itu antara lain dengan cara menjaga amanahnya, termasuk amanah tubuh kita ini, dan menjalankan perintahnya. Untuk menjalankan perintahnya, yo dengan sempurna kita butuh sehat, kita butuh nyaman, kita mungkin sedikit banyak butuh modal duniawi dan lain sebagainya. Jadi dunia adalah ladangnya akhirat, dan akhirat adalah sebagai kendali dan orientasi untuk dunia.